Jadi teman-teman, surga yang dijanjikan ini depan mata. Ada orang mati syahid di perang Khaybar. Orang ini baru masuk Islam, baru syahadat. Rupanya waktu Nabi SAW dengan 1399 pasukan beliau, 1400 dengan beliau SAW mengepung benteng, berhasil menembus benteng Yahudi. Ada 9 benteng, ada yang pertama tembus. Lalu Nabi SAW bagi-bagi harta rampasan perang. Rupanya orang ini pantau peperangan Nabi SAW. 40 hari dia lihat tiap hari peperangan Nabi. Maka dia tertarik lihat Islam. Orang sholat, baca Quran. Dia orang Arab, dia ngerti Al-Quran, bahasa Arab. Dia tertarik. Setelah Nabi SAW menang, dia datang kepada para sahabat tanya, ini agama apa kalian ini? Kata dijelaskan oleh para sahabat, ini agama Islam, di bawah itu adalah utusan Allah gini. Dia tertarik, dia mau masuk Islam. Kata para sahabat, langsung aja ke Rasulullah SAW, di depan tuh. Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang. Setelah dibagi-bagi, atau sementara dibagi-bagi, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya seseorang dari suku Arab Badui, tertarik dengan agama Islam, saya ingin masuk Islam. Kata Nabi SAW, baiklah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sederhana, 2 kalimat. Syahadat dia. Lalu kata Nabi SAW kepada orang yang sedang membantu beliau bagi-bagi harta rampasan perang, kasih juga orang ini. Karena dia hadir pada pembagian harta perang. Bagi. Kata orang itu, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk ini. Saya udah biasa hidup susah di padang pasir, saya nggak mau harta. Saya mendengar teman-teman Anda berkata, kalian datang ke sini untuk mati dan masuk surga. Dibunuh sama orang kafir, masuk surga. Apa benar ya Rasulullah? Iya benar. Kalau begitu ya Rasulullah, yang saya ingin satu saja. Panahnya orang Yahudi ini kena di sini, tembus di sini. Dia tunjuk titiknya di sebelah kiri dadanya. Kena di sini, tembus di sini. Kata Nabi SAW, kalau kau jujur, tulus, Allah kasih kau itu. Sudah. Akhirnya dia pergi. Dia gabung sama pasukan umat Islam. Nabi SAW bagi rampasan perang. Nabi suruh gerak pasukan, ayo ke benteng yang kedua, kepung nih. Begitu dikepung, strategi orang Yahudi berperang pada saat itu melemparin anak-anak panah dari dalam benteng ke arah pasukan muslimin. Begitu terus, mereka pengecut, nggak mau ketemu. Maka pada saat itu dilempar anak panah. Subhanallah, anak panah Yahudi yang pertama terlemparkan kena ke orang ini. Dan uniknya, kena di titik yang dia tunjuk. Di sini, tembus di sini. Mati dia, jatuh. Terbunuh. Nabi SAW melihat ada orang terbunuh, karena orang semua tidak mati kecuali dia. Ya tinggal dia yang jatuh. Yang lain kena, pas pakai perisai tertahan. Orang ini mati. Kata Nabi SAW, huwa, apa ini orang tadi nih? Yang tadi baru masuk Islam? Kata para sahabat, iya Rasulullah. Kata Nabi SAW, subhanallah, maha suci Allah yang membenarkan janjinya. Dia baru minta, Allah kasih, dan di titik yang benar yang ditunjuk. Gitu kan? Lalu apa kata Nabi SAW? Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orang. Tidak pernah sholat ini, baru syahadat mati. Dan mati syahid. Dan dia ikhlas. Ya? Maka dia masuk surga. Lalu apa kata Nabi SAW? Ini wasiatnya. Ini penutupan bahasan kita. Apa kata Nabi SAW? Ingatlah, sesungguhnya surga seseorang di antara kalian lebih dekat daripada tali sendalnya. Azan, sholat, ada orang tua bakti, ada celengan masjid sedekah. Itu aja kok. Amal-amal soleh yang sudah kita tahu. Itu mati masuk surga. Masuk surga. Dan ingatlah, seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya dari tali sendalnya. Hati-hati. Ke diskotik, mabuk-mabuk, ke karaoke, keluar tabrakan mati. Masuk neraka. Lebih dekat dari tali sendalnya. Dan ingat teman-teman, orang yang baik, orang yang soleh, Allah buat manusia suka. Allah suka dia. Dikasih pahala banyak. Allah juga buat manusia suka. Kalau kita baik, asal antum ikhlas ya. Bukan cuma performance saja, bukan cuma penampilan. Betul-betul apa yang ada dalam zahir ini yang kelihatan, begitu dalam hati antum. Ikhlas kepada Allah. Allah akan buat itu efeknya besar. Orang pun akan suka sama kita. Allah suka, Allah kasih pahala, Allah juga buat orang-orang suka. Yang suka kita orang-orang yang soleh seperti kita tentunya. Orang yang fasik tidak bakal suka. Dia tidak suka dengan orang-orang yang baik, gitu kan? Begitu juga dengan teman-teman orang yang buruk, maka Allah benci. Allah buat juga orang tidak suka. Orang kalau walaupun dia teman dekat, tapi orang itu suka bohong, orang itu kasar, orang itu suka mukul, mencuri, temannya pun tidak suka sama dia. Tapi kalau orang jujur, amanah, santun, ramah, orang suka. Maka kenapa tidak jadi orang soleh ini? Apa uzurnya? Dan kenapa harus menjadi orang buruk? Untuk apa? Ingat, peringatan sudah sampai ke Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawabannya teman-teman. Maka ambil ilmunya, amalkan.